Manajemen Persib Bandung sudah mengajukan surat permohonan perubahan venue laga kandang di kompetisi Liga 1. Persib berencana kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai venue laga kandang, terhitung mulai laga menghadapi Borneo pada pekan ke-11. Namun pelatih Persib Boyan Hodak tidak mau terlalu yakin segalanya cukup siap bagi Persib Bandung terkait rencana Maung Bandung kembali ke GBLA. Mereka manajemen mengirim surat karena mereka ingin semuanya siap, tapi saya belum yakin ini sudah siap. Terlepas diterima atau tidak permohonan perubahan venue laga kandang Persib tersebut, Boyan memastikan anak asuhnya siap bermain dimanapun. Kami terlahir untuk selalu siap, ungkap Boyan Hodak. Laga Persib menghadapi Borneo sendiri dijadwalkan akan digelar setelah jeda internasional, tepatnya pada Jumat 22 November mendatang tuntasnya. Pemain Persib Bandung, Mark Locke, menegaskan mengincar kemenangan ketika menghadapi Port FC. Sebagai informasi, laga Persib menghadapi Port FC akan dihelat pada tanggal 28 November mendatang. Persib memang wajib mengalahkan Port FC untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Maung Bandung sementara menempati posisi ketiga grup F dengan raihan 4 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Lion City, namun misi Persib mengalahkan Port FC tidak akan mudah. Terlebih, tim asuhan Boyan Hodak juga menyerah dari Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan pada pertemuan pertama. Lawan Port FC, kami harus menang. Kami harus menang karena mau lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, Persib memiliki jadwal yang cukup padat setelah jeda internasional. Sebelum menghadapi Port FC, Pangeran Biru harus menghadapi Borneo FC pada 23 November. Jadwal akan semakin padat pada bulan Desember mendatang. Bagaimana tidak, Persib harus menjalani 7 laga dalam 1 bulan. Meski begitu, Mark Locke tetap optimis timnya dapat melalui jadwal padat dengan hasil positif. Saya pikir harus bisa. Melihat 4 pertandingan terakhir kami main dimanapun, saya yakin bisa maksimal. Dan juga punya kepercayaan diri yang tinggi, semoga bisa menang di semua laga tuntasnya. Tyrone Del Pino merupakan salah satu pemain asing Persib Bandung peninggalan Luis Milla yang masih bertahan hingga saat ini. Tyrone Del Pino menceritakan saat kali pertama bergabung dengan Persib Bandung. Ceritanya bermula ketika sang pemain masih berseragam klub Liga Divisi Kedua Spanyol, Tenerife. Kala itu Tyrone Del Pino menjadi rekan satu tim dari anak Luis Milla, yakni Luis Milla Manzanares. Saat itu Luis Milla sudah mengenal Tyrone dari anaknya. Jadi mereka sudah mengenal saya dan Luis Milla datang untuk melatih Persib. Saat melatih Persib, dia ternyata telah membidik saya yang saat itu bermain untuk klub Thailand Nakhon Ratchasima. Mereka mengikuti rekam jejak saya selama di Thailand karena mereka tahu saya bermain di Asia. Tyrone mengaku begitu terkejut ketika mendapatkan panggilan dari Luis Milla. Saya sangat terkejut karena sebelumnya bermain bersama anaknya dan ini kali pertama berhubungan dengan Luis Milla. Dia menelepon saya dan berkata, "Kamu menjalani musim yang sangat baik dan anak saya berbicara hal-hal yang baik tentangmu. Kami ingin kamu datang dan bergabung dengan Persib." Dia juga bilang ini adalah klub besar di Indonesia. Bagus untukmu karena mereka selalu bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Mendengar tawaran tersebut, Tyrone pun merasa bahwa itu adalah kesempatan yang bagus untuknya.
Bagi saya ini akan menjadi pengalaman yang sangat baik, dan saya menjawab ya, saya akan bergabung dengan Persib tuntasnya. Penyerang FC Utrecht Ole Romney santer dikabarkan deal gabung timnas Indonesia. Ole Romney memang kerap kali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apalagi Ole dikabarkan memang memiliki darah keturunan Indonesia. Kehadirannya tentu akan menambah kedalaman skuad dan daya gedor timnas Indonesia. Ole Romney berpotensi membuat lini serang timnas makin tajam dan menjadi opsi teman duet dari Rafael Struijk. Dilansir dari unggahan akun Instagram Foot Focus, pada Jumat 12 November, Ole Romney kabarnya deal sepakat dengan timnas Indonesia. Ole Romney akhirnya setuju mewakili Indonesia. Ole saat ini berada di Indonesia untuk menjalani proses perubahan kewarganegaraan. Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu lama seperti yang dialami Kevin Dix. Satu lagi untuk Indonesia. Kabar itu pun tampaknya akan berujung pada kebenaran, di mana muncul foto Ole Romney yang sudah mendarat di Indonesia. Tidak hanya itu, Ole Romney dikabarkan sudah menjalani tes kesehatan di sebuah rumah sakit yang tidak diketahui namanya. Besar kemungkinan Ole akan salaman dengan Erick Thohir setelah rampung melakukan cek kesehatan tuntasnya. Walau kalah, timnas Indonesia masih mempunyai peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Nantinya, dua tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih bisa lanjut ke putaran keempat. Secara realistis, timnas Indonesia ditargetkan untuk finish di 4 besar agar bisa lolos ke putaran keempat. Berkaca dari poin di 4 besar sementara ini, timnas Indonesia diperkirakan membutuhkan total 13 poin untuk finish di peringkat 4 dengan berharap tim lain dapat hasil kurang beruntung. Pertama, timnas Indonesia harus menang atas Arab Saudi. Setelah itu, skuad Garuda tidak masalah jika kalah dari Australia, apalagi bisa mendapatkan hasil imbang, asalkan meraih kemenangan atas Bahrain di laga kandang pada Maret mendatang. Kemudian, timnas Indonesia harus menahan imbang saat melawan Jepang di leg kedua, atau mampu mengalahkan Cina di laga terakhir tahun depan. Yang pasti masih ada peluang untuk timnas bisa lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi putaran keempat tuntasnya.